أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أما بعد. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan kita untuk dapat beribadah kepadanya, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang luar biasa. Megahnya, mudah-mudahan kemegahan masjid kita akan diiringi dengan kemegahan-kemegahan program yang akan selalu memberikan kebermanfaatan bagi umat. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kita pada subuh hari ini, mari kita sama-sama mendoakan guru-guru kita yang telah wafat, orang tua kita, keluarga kita yang telah wafat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburannya taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bihadhihi as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan amal ibadah kita semasa hidup. Jikalau sekiranya nanti dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena ini adalah bagian dari kajian-kajian yang bisa saja terjadi perbedaan di antara sesama kita. Jamaah rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini tak luput dari dua hal yang amat sangat berpengaruh bagi kehidupan akhirat kita. Kehidupan kita yang singkat di muka bumi ini tentunya harus kita persiapkan untuk kehidupan yang lebih lama. Kehidupan di dunia yang hanya, katakanlah hanya 100 tahun, itu sudah bonusnya berapa puluh tahun. Tapi perjalanan waktu dan masa menanti hisab kita, perhitungan amal kita, itu adalah penantian yang amat sangat panjang. Nah, dua hal ini ibu bapak semuanya rahimakumullah berkenaan dengan ibadah dan muamalah. Ibadah secara definisi adalah hubungan vertikal antara manusia, makhluk dengan Khalik. Sementara muamalah adalah hubungan horizontal antara manusia sesama manusia, manusia dengan makhluk hidup lainnya. Ada banyak peluang bagi kita untuk mendapatkan kebaikan
banyak sekali kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi persiapan kita dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali kepadanya. Ibadah yang kita lakukan dalam rangka hubungan vertikal kepada Allah Sang Khalik, tentunya ini tidak luput dari hubungannya dengan muamalah. Sebab itu, sholat kita yang kita laksanakan seharusnya, seyogianya, semestinya menghasilkan buah yang amat sangat manis dirasakan oleh siapapun yang masih hidup, siapapun yang telah meninggal dunia, yang ada di dunia ini. Buah dari ibadah sholat tidak hanya pada diri sendiri, dan justru sebaliknya, buah dari ibadah sholat kita mestinya akan berdampak secara sosial. Sholih tidak hanya untuk linafsihi, tapi sholih untuk lighairihi. Jamaah rahimakumullah, berapa banyak orang-orang yang ahli sholat, sholat tepat waktu, sholat berjamaah di masjid, tapi terkadang lupa bahwa di situ ada nilai-nilai sosial yang ditanamkan. Berapa banyak orang-orang yang sholat tapi ternyata melupakan bahwa dia punya tanggung jawab terhadap siapapun yang berada di sekitarnya. Ini adalah bagian dari hikmah sholat berjamaah. Yang lebih parahnya lagi, Ibu Bapak, jamaah rahimakumullah, berapa banyak masjid yang seharusnya memakmurkan masyarakat, mengharapnya masyarakat memakmurkan masjid. Berapa banyak masjid yang megah, yang besar, yang banyak saldonya, tapi masih banyak masyarakat, warga yang membutuhkan pertolongan tapi tidak tersentuh oleh program-program kemasjidan. Sementara, mohon maaf sekiranya ternyata ada yang tidak berkenan, tapi ini penting untuk disampaikan. Karena sesungguhnya ketika ibadah sholat kita itu adalah buahnya untuk masyarakat, untuk siapapun yang berada di sekeliling kita, maka demikian juga halnya dengan masjid. Masjid seyogianya menjadi tempat di mana kebutuhan masyarakat menjadi tempat peraduan. Ada keluh kesah, masjid jadi tempatnya. Jangan sampai di sekeliling masjid ada anak-anak yatim yang kelaparan, janda-janda yang tidak diberikan santunan, ataupun ada orang yang sakit dan tidak mampu untuk berobat, tapi masjid tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Yang ingin saya sampaikan adalah buah dari sholat, buah dari ibadah sholat kita itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk yang lainnya. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pun saya ingin menyampaikan tentang multi level penambahan ibadah, penambahan amal soleh, penambahan pahala kebaikan untuk kita semuanya. Ibu Bapak rahimakumullah, seringkali kita lupa bahwa di dalam wudhu kita, selesai berwudhu kita sering berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Saya akan mengambil di bagian waj'alni min ibadikas shalihin, dan jadikanlah aku dalam doa kita menjadi hambamu yang soleh. Apa sebabnya? Kenapa orang yang bertaubat, orang yang mensucikan diri, dan orang yang soleh masuk di dalam doa tersebut? Nah, kalau kita kaji, dan mungkin Bapak Ibu pasti ingat, insya Allah ingat, bahwa di dalam sholat kita pun selalu ada dan selalu kita sebutkan kata-kata keramat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah his-shalihin. Salam sejahtera, keselamatan,
kenyamanan, kedamaian untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, dalam kajian Isra Mi'rajnya mungkin ibu bapak sudah pernah mendengar bahwa tahiyat kita itu adalah bentuk percakapan antara Rasulullah SAW dengan Allah Azza wa Jalla. Ada kata Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Soleh tidak hanya untuk diri sendiri. Soleh adalah untuk orang lain, tak hanya untuk diri sendiri. Nah, bagaimana kaitannya dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, ibu bapak? Pada kesempatan ini juga, dalam waktu-waktu terakhir ini, kita saling mengingatkan saja bahwa Ramadan adalah salah satu leverage, daya ungkit, salah satu cara untuk melipat gandakan pahala. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, maka semakin berlipat ganda pahala yang akan kita terima. Mudah-mudahan dalam waktu yang tinggal beberapa hari ini kita bisa memaksimalkan waktu ini, karena kita tidak tahu umur, entah kapan, apakah tahun depan kita masih bisa bersama, berjumpa dengan bulan Ramadan, atau malah sebaliknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan, amal soleh, falahu asyru amsalha, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. 10 kali lipat kebaikan ini menjadi daya ungkit, menjadi kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala, terutama di bulan Ramadan. Maha suci Allah yang ketika kita melaksanakan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, ketika kita melakukan satu kesalahan, satu keburukan, Allah cuma balas satu keburukan saja. Maka berapa banyak saldo pahala kalau kita bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kaitannya dengan bulan Ramadan kita, jamaah rahimakumullah, ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa atba'ahu bi sittin min syahri syawal fa ka'annahu shomad dahr. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan penuh, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama satu tahun. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat tadi. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan dibalas Allah dengan 10 kebaikan. Jika kita berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 30 hari dikali 10, karena satu kebaikan dibalas 10, maka jumlah puasa kita sebanyak 300 hari. Kemudian jika kita tambah dengan bisitin min syahri syawal, ditambah dengan 6 puasa di bulan Syawal, maka 6 dikali 10 menjadi 60. 300 di bulan Ramadan, 60 di bulan Syawal, maka jumlah harinya adalah 360. Sementara dalam satu tahun terhitung 365 hari. Berarti 365 harinya adalah hari-hari di mana kita diharamkan berpuasa. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu adalah hari diharamkan kita berpuasa. Maka salah satu cara untuk melipat gandakan pahala berpuasa kita, usikum wa iyaya, mari kita berpuasa 6 di bulan Syawal. Sehingga mudah-mudahan menyempurnakan puasa Ramadan kita dan puasa kita menjadi puasa selama 1 tahun. Faka'annahu shomad dahr. Ibu bapak jamaah rahimakumullah,
Kalau ditilik lagi, tadi bahasan kita tentang ibadah sholat yang berimbas, berefek kepada sosial. Puasa pun tidak luput dari permasalahan sosial. Dibuktikan dengan banyak hal. Salah satu di antaranya diwajibkan kita untuk berzakat. Zakat itu untuk orang-orang tertentu dan ini menunjukkan kepedulian sosial. Yang menarik untuk beramal soleh, ibu bapak, para jamaah rahimakumullah. Jangan pernah berpikir bahwa kebaikan itu hanya ditujukan kepada orang muslim. Tadi mohon maaf kalau zakat ada asnafnya. Yang saya maksud non muslim pun berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita sebagai seorang muslim. Sehingga rahmatan lil alamin tidak hanya di lisan saja, tapi betul-betul menjadi perilaku kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kenapa bisa demikian? Saya mengambil sederhana dari hadis Rasulullah SAW. Ada hadis secara umum menyatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Kata-kata memuliakan tamu, kata-kata memuliakan tetangga itu adalah kata umum, bukan kata khusus. Sehingga siapapun yang menjadi tetangga kita, siapapun yang menjadi tamu kita, hendaklah diberi perlakuan yang sangat mulia, dimuliakan. Ibadah tidak hanya untuk kemaslahatan, kesolehan individual, tapi harusnya dirasakan oleh sosial. Sedekah. Nah, salah satu amalan penting di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Ibu bapak, sebenarnya banyak sekali materi yang mau disampaikan tentang saya menyebutnya daya ungkit untuk meningkatkan amal soleh, daya ungkit untuk mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa, salah satu di antaranya adalah dengan berpuasa 6, dalam bersedekah, dalam berdakwah, dalam hal-hal kebaikan lainnya. Rasulullah menyatakan seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa saja yang mengajak orang lain untuk melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan sama persis dengan orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pesan terakhir saya untuk kajian subuh ini, bukan kajian terakhir, mudah-mudahan masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Pesan saya yang terakhir untuk kesempatan subuh kali ini adalah mengutip hadis Nabi SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat dan orang yang berakhlakul karimah. Orang yang bermanfaat, ibu bapak, inilah yang disebut dengan sholihun li ghairihi. Ibadahnya tidak hanya bernilai untuk individual, ibadahnya juga bernilai sosial. Kafaitu bihadzal kalam, wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.